Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawedi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam yang kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman keluarga yang dalam tanda kutip ya, diguna-guna ya, diteluh, disantet ya, pokoknya apapun itu. Yang pastinya jangan lupa untuk subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar tahu ada video baru dari kami. Dan ya komen kalau perlu dan tekan tombol like kalau suka. Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Ini cerita tentang pengalaman saya ketika beberapa tahun silam ya. Sebenarnya belum lama. Waktu itu ayah lagi sakit parah ya. Kayaknya kurang lebih udah 6 tahun. Beliau nih terbaring sakit dan menurut medis ayah nih didiagnosa ya stroke. Dan memang ya tubuh ayah lumpuh dengan kaki dan tangan yang kayaknya semakin lama semakin mengecil gitu. Banyak yang bilang sih kalau sakit ayah itu tidak wajar. Bahkan pernah ada yang ngomong juga ya kalau sakit ayah itu kena santet. Tapi ya keluarga saya nggak percaya ya sama yang begitu-begitu. Sampai pada akhirnya waktu itu tahun 2021 ayah meninggal dunia beberapa hari sebelum bulan Ramadan waktu itu ya. Setelah kepergian ayah, saya sendiri jatuh sakit. Dan ya setelah beberapa hari tidak kunjung sehat gitu ya, akhirnya dibawa ke dokter dan hasil USG itu menyatakan kalau ada radang di usus ya. Dan ya akhirnya rutin lah tuh berobat ke dokter dan bahkan katanya perlu dilakukan operasi. Gak ngerti ya dioperasi kayak gimana. Dan banyak juga yang menyarankan supaya saya ini berobat alternatif aja. Datang ke ustadz, ke ulama gitu ya. Tapi saya nolak waktu itu. Sampai suatu hari waktu itu saya baru pulang dari rumah sakit, ada teman saya, teman kantor ya, namanya Andi. Andi ini emang sering ini ya nganter saya ketika dari kantor, misalkan mau ke dokter gitu, diantar gitu ya. Nah waktu itu di suatu hari Andi ngajak saya nih, karena nggak enak ya Andi sering nganter saya gitu ya ke dokter. Andi minta antar saya ke rumah, apa ya bisa dibilang ya, orang tua angkatnya lah ya, orang tua angkatnya Andi. Ya saya akhirnya tanpa pikir panjang ya langsung menyetujui ajakan Andi ini. Kemudian sampai di rumah orang tua angkatnya Andi, saya disambut dengan ramah dan dipersilakan masuk ke rumahnya, terus ngobrol-ngobrol ya. Nah dari yang awalnya ngobrol biasa ya, entah itu tentang pekerjaan, kehidupan dan sebagainya ya. Tapi lama-kelamaan Andi nih nanyain sesuatu ke orang tua angkatnya. Yang mana itu adalah penyakit saya. Dan Andi meminta orang tua angkatnya ini untuk ngecek gitu ya. Saya nggak tahu nih sebenarnya orang tua Andi nih siapa, profesinya apa, saya nggak tahu nih. Jadi agak merasa dibohongi waktu itu sebenarnya. Tapi Andi bilang katanya ini demi kesembuhan saya. Ya sekali lagi ya saya nggak percaya sama mistis gitu ya. Dan kalau apa ya kayak penyakit atau memperbaiki sesuatu ya harus sesuai dengan logika saya ya yang diterima dengan akal sehat. Cuma orang tua angkat si Andi ini, kita sebut aja namanya Abah ya. Karena Andi manggilnya Abah soalnya. Abah ini bilang katanya sakit saya memang tidak wajar. Dan beliau juga bilang sebenarnya penyakit saya ini udah lama. Tapi saya bilang wah enggak, orang baru kok, baru pas ayah meninggal aja gitu. Tapi ya balik lagi, Abah bilang enggak, ini udah lama katanya gitu. Dan Abah bilang coba kamu cari di
sudut rumah gitu ya, digali tanahnya, dan katanya nanti kalau iya bener ini guna-guna atau santet ya, itu katanya bakal ada sesuatu yang tertanam di tanah itu. Dan ya saya akhirnya percaya nggak percaya ya. Terus akhirnya kita pulang ditemenin sama Andi, terus cerita semua sama ibu gitu ya. Ya sebenarnya ibu juga sama, nggak begitu percaya sama hal-hal mistis. Cuma waktu itu Andi bergerak sendiri untuk mencari apa yang tadi Abah bilang gitu, yaitu di sudut rumah ya, di luar rumah, di setiap sudutnya digali tuh, dicari gitu ya. Dan ya dilalahnya ketemu. Waktu itu Andi sambil baca sholawat dan doa-doa yang saya nggak tahu ya doa apa. Ya ketemu. Jadi di samping sudut kiri rumah itu Andi nemuin bungkusan di sana. Bungkusan kain kafan yang masih bersih ya. Dan bungkusan kain kafan itu dibuka dan isinya bikin kaget ya. Itu benda-benda tajam apa aja itu ada ya di dalam kain kafan itu, kayak cutter, terus jarum, paku gitu ya, dan itu dililit sama rambut. Dan kalau kata Abah sih kalau ketemu itu dibakar atau dibuang ke laut gitu. Ya akhirnya 2 minggu kemudian setelah saya kontrol ke rumah sakit lagi, dokternya juga kaget ya, ternyata setelah memeriksa hasil USG saya nih, itu nggak ditemuin lagi luka di usus saya gitu, dan batal dioperasi akhirnya. Nah sepulang dari rumah sakit, waktu itu saya punya kayak ngide aja gitu ya untuk balik lagi ke rumah Abah, dan Abah bilang sih ternyata bener gitu ya. Tapi kata Abah katanya masih ada gitu, masih ada. Entah coba aja cari di sudut-sudut yang lain gitu. Ya nggak ngerti ya siapa ya setelah ayah nggak ada, serangan itu kenapa ditujukan sama saya gitu. Dan udah kata Abah, jangan dicari siapa orangnya, jangan balas dendam ya. Yang penting saya sehat, keluarga sehat. Dan setelah saya cari tahu, ternyata memang Abah ini salah satu bisa dibilang ahli agama ya di daerahnya itu. Jadi ya mungkin saya aja yang kurang mendekatkan diri ke agama. Nah, setelah hal-hal lainnya yang kata Abah katanya masih ada gitu ya, itu dengan mudah bisa saya temukan gitu ya. Dan ya akhirnya saya buang juga tuh. Nah tapi setelah bersih gitu ya, dalam tanda kutip bersih itu ya, ternyata ada teror-teror lain yang cukup mengganggu. Jadi waktu itu jam 12 malam, saya lagi tidur beneran nyenyak gitu ya. Kasur saya tuh kayak digoyang-goyang, kayak diguncang-guncang gitu, keras banget, kayak sampai bahkan membentur tembok ya, dag gitu. Saya kebangun, setelah bangun nggak ada apa-apa di samping kasur saya, di sisi-sisinya, dan saya mendengar ada ketukan di jendela ya, jadi kayak tangan yang mengetuk di kaca gitu, dan itu cukup keras ya. Saya sampai terkejut dan saya bukannya untuk ngecek gitu ya, membuka tirai jendela, saya takut, saya mending keluar kamar aja, pindah tidur ya di ruang tengah. Dan pagi harinya itu seisi rumah heboh tuh. Jadi ternyata di rumah ini baik ibu atau ada bibi saya juga yang tinggal di rumah ya, itu ngedenger yang tadi malam suara ketukan itu ya. Dan bunyinya tuh ternyata ketukan jendela itu terdengar di jendelanya bibi juga, di jendelanya ibu saya juga gitu. Dan yang melihat sosok apa
yang mengetuk jendela itu adalah si Bibi ini. Kebetulan malam itu Bibi belum tidur dan penasaran siapa di balik jendela itu. Bibi buka tirai jendelanya dan ternyata itu adalah sosok perempuan yang wajahnya berlumuran darah. Ya, serem juga sih ya. Dan terornya itu ternyata terjadi nggak cuma di malam itu aja ya. Terjadi hampir kurang lebih 3-4 hari ya. Lagi-lagi Bibi ini diganggunya tuh diperlihatkan gitu ya. Tapi saya sih enggak sih. Entah ya apa yang terjadi sebenarnya. Apakah makhluk goib yang dikirimkan itu jadi marah karena yang ditanam itu diambil atau gimana, saya nggak ngerti lah. Tapi setelah 3-4 hari kejadian itu sudah tidak terjadi lagi ya, alhamdulillah. Nah, akhirnya Abah meninggal dunia waktu itu dan saya masih ingat banget kata-kata Abah yang bilang kalau katanya walaupun kita tidak membalas atau mengembalikan santet itu ke pelakunya, semuanya itu otomatis akan kembali ke pelaku pengirim santet atau teluh itu gitu. Ya, wallahu alam ya. Dan seiring berjalannya waktu, saya jadi tahu nih siapa yang pengirim santet itu gitu ya. Ya walaupun tidak, kalau yang begitu-begitu tidak pernah ada bukti konkretnya gitu ya, tidak pernah ada bukti nyatanya gitu, walaupun mau dilaporin ke misalkan ke hukum gitu ya, ya tidak ada buktinya gitu, bingung. Tapi ya sudahlah, saya sudah ikhlas. Yang penting saya sudah sehat, saya bisa beraktivitas kembali seperti biasanya gitu dan bisa menjaga keluarga saya. Itu dia Mencekam untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa buat kamu yang punya cerita horor ya, bisa langsung aja kirim ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, di komen kalau perlu, dan di like kalau memang suka ya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.